warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, marilah berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yakni dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Tentunya tujuan pembelajaran ini dapat kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, jangan lupa mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, kita mulai. Bisa dibuka bukunya pada buku tema 3 kelas 4 subtema 3 pembelajaran ketiga, tepatnya di halaman 113. Ayo berdiskusi. Mari kita baca bersama-sama. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah dan ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Selanjutnya, kita diskusikan bagaimana cara mencintai tumbuhan dan hewan. Cara mencintai hewan dan tumbuhan. Yang pertama, hewan peliharaan kita beri makan setiap hari. Kedua, tanaman kita sirami 2 kali sehari agar tidak layu, apalagi di musim kemarau. Ketiga, membuatkan kandang untuk hewan ternak kita. Keempat, membasmi hama tanaman. Ingat, hama tanaman itu bisa berupa gulma atau bisa berupa makhluk hidup lain yang menjadi parasit. Misalnya wereng, itu bisa merusak, bisa kita semprot dengan pestisida atau herbisida ya. Selanjutnya, tumbuhan kita berikan pupuk. Dan yang terakhir, bila hewan kita sakit, kita periksakan ke dokter hewan. Nah, demikian cara mencintai hewan dan tumbuhan agar bisa tetap tumbuh optimal dan kita tidak melanggar hak terhadap hewan dan tumbuhan. Jadi bisa disimpulkan, mencintai hewan dan tumbuhan akan membawa dampak besar, yakni kelestarian lingkungan. Juga berpengaruh pada sumber daya alam yang bisa terus dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Bagaimana? Sudah jelas belum? Bila masih ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Soal latihan bisa dikerjakan pada kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.